Selamat datang di Kisah Epik. Halo guys, ketemu lagi dengan Kisah Epik di sini. Kali ini Kisah Epik akan membahas 7 cerita epik hantu paling menyeramkan di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki kepercayaan yang cukup luas akan cerita mistis, sehingga seringkali menimbulkan cerita-cerita menyeramkan dan sosok hantu yang diyakini ada di Indonesia. Dari banyaknya hantu-hantu itu guys, ada 7 diantaranya yang paling terkenal karena dianggap sangat menyeramkan dan benar-benar ada. Siapa saja? Cari tahu berikut ini, dan apakah kamu percaya guys? Sebelum nonton, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Yang pertama, ada Leak. Dalam kisah rakyat di Bali, Leak adalah penyihir jahat, di mana Le berarti penyihir dan Ak berarti jahat. Hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu. Saat siang, Leak justru tampak seperti manusia biasa. Dia dipercaya saat malam hari, Leak ada di pemakaman untuk mengambil organ dalam jenazah yang dipakai sebagai ramuan sihir guys. Bahkan beberapa orang percaya nih kalau ramuan sihir itu bisa membuat Leak berubah jadi sosok hewan. Seremnya, Leak ini juga gemar mengambil organ manusia hidup. Karena saat di Bali, banyak wisatawan yang diharuskan untuk bersikap sopan di beberapa tempat yang dianggap keramat guys. Yang kedua, ada Genderuwo. Genderuwo dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai makhluk halus yang berwujud tinggi besar, kekar, dan dipenuhi bulu lebat di seluruh tubuh. Dengan habitat kegemarannya adalah pohon besar yang teduh atau sudut lembab yang gelap guys. Cerita-cerita misteri menyebutkan bahwa Genderuwo suka mengubah fisik menjadi seorang pria dan menghamili perempuan. Banyak orang yang percaya bahwa Genderuwo adalah arwah orang yang meninggal yang belum mau naik ke akhirat guys. Kemudian yang ketiga, hantu jeruk purut. Jika kalian tahu, TPU Jeruk Purut di Jakarta dipercaya memiliki sosok hantu yang menyeramkan guys. Disebutkan pada tahun 1986 ada sosok pastur tanpa kepala yang melintas di pemakaman yang mencari makamnya guys. Konon, jika kamu ingin melihat pastur berkepala buntung, kamu harus datang ke Jeruk Purut dengan jumlah ganjil, entah itu sendiri ataupun bertiga. Kamu berani guys mencobanya? Yang keempat, ada kuntilanak. Sosok kuntilanak dipercaya sebagai perempuan hamil yang meninggal dunia. Dalam kisah rakyat Melayu, kuntilanak digambarkan sebagai perempuan cantik yang sering muncul bersamaan dengan bau harum bunga Kamboja guys. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam seperti pohon waru yang condong ke samping atau waru doyong. Kuntilanak sering disebutkan mengganggu wanita hamil dan bayi guys. Masyarakat Indonesia percaya menangkal kuntilanak bisa menancapkan paku di bagian ubun-ubunnya guys. Bagaimana dengan kalian? Kalian percaya? Yang kelima, ada palasik atau kuyang. Menurut cerita kepercayaan masyarakat Minangkabau, palasik adalah sejenis makhluk gaib yang bukanlah hantu, namun manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi guys. Palasik ditakuti oleh ibu-ibu hamil karena makanan palasik adalah anak bayi yang masih di dalam kandungan atau yang sudah meninggal. Pada umumnya,
Palasik berbentuk kepala melayang yang terlepas dari badan dan mencari makannya sendiri-sendiri, guys. Yang keenam, ada sundel bolong. Sundel bolong adalah mitos penduduk urban Indonesia yang menyebutkan sesosok hantu wanita berambut panjang dan bergaun putih, namun bolong di bagian punggungnya, sehingga organnya terlihat, guys. Sundel bolong selalu diceritakan sebagai perempuan yang tewas terbunuh karena diperkosa atau melahirkan anaknya di dalam kubur, guys. Yang ketujuh, ada wewe gombel. Istilah tradisi Jawa menyebutkan bahwa wewe gombel adalah roh jahat alias hantu yang suka menculik anak-anak, guys, yang ditelantarkan dan diabaikan orang tuanya. Cerita menyebutkan bahwa wewe gombel adalah roh seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat yang menuduhnya membunuh sang suami yang berselingkuh, guys. Cerita lain menyebutkan bahwa kejadian ini sering terjadi di kawasan Gombel atau daerah Semarang. Ciri khas sosok ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjumbai panjang, guys. Sekian cerita epik hantu paling menyeramkan di Indonesia versi Kisah Epik. Bagaimana kisah hantu versimu? Jangan lupa share di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video Kisah Epik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.